Huh, bosan. Galau. Upload. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dista Pujarani. Saya dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Sugi Pranoto. Seperti video yang sebelumnya udah dilihat nih, itulah salah satu dari perkembangan teknologi yang terjadi, yaitu adanya media sosial, dan salah satunya yaitu media sosial Instagram. Nah, dengan perkembangan teknologi saat ini yang sangat pesat, terutama di bidang informasi dan komunikasi, termasuk media sosial tadi, di sini saya ingin membahas salah satu jurnal yang sudah saya dapatkan, yaitu jurnal yang ditulis oleh Saprudin berjudul Self-Disclosure pada mahasiswa pengguna Instagram. Studi kasusnya itu mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Pangkep. Nah, jurnal ini itu dimuat di dalam Journal of Communication Science JCOS volume 1 nomor 2. Oke, kita langsung masuk di bagian abstraknya. Di bagian abstrak dari jurnal ini itu udah dijelasin bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan fungsi dari pengungkapan diri studi kasusnya tentunya, yaitu mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Pangkep dalam menggunakan fitur yang telah disediakan di Instagram. Nah, penelitian ini itu bersifat kualitatif dengan pendekatan fenomenologis dan jendela johari. Kita lanjut di bagian latar belakang. Nah, di latar belakang dijelaskan nih bahwa media sosial Instagram khususnya mempunyai tujuan untuk membantu para penggunanya dalam mengekspresikan diri, baik melalui gambar maupun kata-kata. Seperti video yang pertama kali tadi kalian lihat, bisa melalui gambar itu ketika kita mau nge-post foto kita, lalu kita membuat caption, dan biasanya captionnya itu tuh berisi quotes, lebih banyaknya itu quotes gitu. Dan di bagian story misalnya kita lagi sedih atau apa, kita nge-up dan kita mengekspresikan bahwa kita itu masih sedih. Lalu karena di Instagram ini kan menyediakan banyak fiturnya itu ada direct message, story, serta caption yang tadi. Nah, ini itu tuh fasilitas-fasilitas yang disediakan Instagram itu tuh udah jadi sasaran anak-anak remaja, mulai dari SMP, SMA, hingga mahasiswa. Nah, pada saat mereka menyampaikan informasi di dalam jurnal ini tuh juga dijelaskan bahwa hal tersebut menandakan bahwa mereka telah berhubungan dengan self-disclosure. Jadi, apa itu self-disclosure? Oke. Self-disclosure itu adalah pengungkapan diri pada diri kita sendiri, cara kita mengekspresikan diri, dan itu terjadi pada komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi antara orang dengan orang. Jadi bisa dikatakan self-disclosure adalah komunikasi di mana kita mengungkapkan informasi diri kita sendiri yang secara aktif sebenarnya kita sembunyikan. Namun kita bisa menceritakan ke seseorang jika kita memang percaya dengan orang tersebut. Jadi itu fokusnya pada komunikasi interpersonal yang sudah saya katakan tadi. Nah, pengungkapan diri ini itu dapat berupa topik informasi, perilaku, sikap, perasaan, keinginan, motivasi. Nah, di dalam jurnal juga dituliskan bahwa self-disclosure itu dapat bersifat deskriptif dan evaluatif. Nah, deskriptif ini artinya individu melukiskan berbagai fakta mengenai dirinya sendiri yang mungkin belum diketahui dengan orang lain. Jadi seperti jenis pekerjaan, alamat, usia. Jadi kita cerita ke orang dan kita mengungkapkan ke orang tentang hal yang orang itu belum tahu gitu. Lalu untuk sifat yang evaluatif artinya individu mengemukakan pendapat atau perasaan pribadinya seperti tipe orang yang disukai atau tidak yang disukai. Jadi
Misalnya itu kita mengekspresikan keadaan kita, aku fobia sama ini, aku tidak suka dengan ini. Nah, seperti itu. Lanjut di hasil dan pembahasan dari jurnal ini. Jadi ternyata setelah peneliti melakukan penelitian di mahasiswa kampus Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, aktualisasinya dari bentuk self disclosure melalui Instagram itu meliputi 3 hal di dalamnya, yaitu tentang identitas, ekspresi diri, dan kegiatan mahasiswa baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Oke, kita lanjut di bagian yang pertama, yaitu self disclosure yang berhubungan dengan identitas. Ternyata di dalam penelitian ini mahasiswa Politeknik Negeri Pangkep itu membagikan identitas di dalam Instagram, mulai dari nama, umur, hobi, asal sekolah, serta program studi dan nama kampus. Nah, tetapi ada juga beberapa mahasiswa yang hanya mencantumkan nama kampus tanpa memberikan informasi program studi mereka. Jadi tidak semua itu open area. Nah, ternyata dalam penelitian ini juga di bagian self disclosure yang berhubungan dengan identitas dijelaskan bahwa seseorang yang mengungkapkan diri melalui media sosial, khususnya Instagram tentu, mengharapkan timbal balik yang positif, konstruktif, dan dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi. Jadi contohnya misalnya kita sedang ada masalah, lalu kita membuat story dengan caption yang quotes-quotes yang galau, secara tidak langsung kita itu ingin mendapatkan timbal balik secara langsung dengan orang yang kita bagikan. Jadi kita mengekspresikan diri kita ke followers kita. Kemudian paling tidak itu kita mendapat feedback dari followers kita berupa empati terhadap apa yang dirasakan oleh kita gitu. Bukan malah sebaliknya menjadi semakin memburuk keadaan dan memberikan kekacauan dan keterbukaan yang diberikan. Nah, hal inilah yang membuat sebagian besar mahasiswa sangat berhati-hati memberikan informasi tentang diri mereka di Instagram, identitas mereka di Instagram. Lanjut di poin yang kedua, yaitu self disclosure yang berhubungan dengan ekspresi diri. Di dalam ekspresi diri ini di Instagram kan sudah ada fitur yang bernama Instagram Story dan caption. Nah, ternyata di dalam penelitian ini mahasiswa itu mengakui caption dalam akun Instagram mereka lebih banyak berisi kata-kata atau kalimat-kalimat bijak, jadi quotes motivasi gitu, dibanding dengan curahan hati yang sedang mereka alami. Nah, kalimat bijaknya ini ternyata mereka buat sendiri untuk mengungkapkan apa yang mereka hadapi, dan mereka itu ingin mengekspresikan, namun ada juga yang mengutip kalimat-kalimat bijak dari orang lain. Oke, kita lanjut di bagian yang ketiga, yaitu self disclosure yang berhubungan dengan aktivitas mahasiswa. Ternyata dalam penelitian ini juga menunjukkan nih bahwa menggunakan Instagram sebagai media untuk mengekspresikan kegiatan-kegiatan di kampus. Di sini foto kegiatan bisa mereka unggah pada caption dan juga Instastory. Nah, foto kegiatan ini biasanya dilengkapi dengan caption atau keterangan nama kegiatan, pelaksanaan kegiatan. Jadi secara tidak langsung ini mempermudah kita untuk mempromosikan kegiatan yang ada di kampus di studi kasusnya ini. Nah, di sini udah mulai kelihatan nih bahwa perkembangan teknologi komunikasi itu sangat berpengaruh pada perubahan sosial. Lalu ternyata di dalam penelitian jurnal ini juga dijelaskan fungsi-fungsi self disclosure mahasiswa di Instagram, kenapa bisa menjadi pilihan mahasiswa dalam mengungkapkan dirinya. Jadi di sini ada 4
yaitu mengekspresikan perasaan, mengembangkan diri, penjernihan diri, serta mempermudah komunikasi. Yang pertama, mengekspresikan perasaan. Pada jurnal ini ternyata terbukti bahwa mahasiswa itu mengekspresikan perasaan mereka melalui Instastory. Jadi mahasiswa mengungkapkan permasalahannya mulai dari perasaan bahagia, kesal, pengharapan, serta rasa kecewa melalui Instastory. Dan yang kedua, yaitu mengembangkan diri. Salah satu fungsi dari Instagram adalah media untuk mengembangkan diri. Hal ini karena dengan unggahan story, foto, atau video tentang kita atau tentang kegiatan yang kita up, ternyata itu mahasiswa mendapatkan timbal balik dari orang lain, dan feedback dari orang lain itu secara langsung bisa berupa jawaban, support, solusi, dan saran-saran. Jadi dari saran-sarannya itu bisa untuk mengembangkan diri dari si mahasiswa. Dari penelitian ini sih gitu ya fungsinya. Lalu di fungsi yang ketiga, yaitu penjernihan diri. Penjernihan diri di jurnal dijelaskan terkadang feedback yang diberikan tidak terbatas pada support dan masukan sebagai solusi dari masalah yang diungkapkan. Namun terkadang feedback yang diberikan itu disertai dengan pandangan dan penjelasan lengkap tentang masalah yang dihadapi. Jadi contohnya dari penjernihan diri ini, misalnya kita punya pandangan tentang politik seperti ini, lalu ternyata ada pandangan orang lain tentang politik yang seperti ini. Nah, itu bisa untuk buat penjernihan diri di dalam diri kita. Lanjut, fungsi yang keempat, yaitu mempermudah komunikasi. Ini sangat jelas terlihat bahwa ternyata beberapa mahasiswa mengakui lebih merasa nyaman mengungkapkan diri, perasaan, dan permasalahannya melalui fitur-fitur yang telah disediakan di Instagram. Ini jelas terlihat banget bahwa perubahan sosial itu mulai ada karena perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Ternyata di dalam sini juga mahasiswa itu menerangkan bahwa mereka terkadang merasa malu bila mengungkapkannya perasaan yang mereka rasakan itu secara langsung atau face to face. Dan dengan melalui Instagram ternyata mahasiswa lebih berani dalam mengungkapkan perasaannya tanpa diliputi oleh rasa malu, khawatir, dan rasa takut. Jadi di sini komunikasi menurut mahasiswa di Instagram itu terjalin dengan mudah. Lalu jika dikaitkan dengan teori self-disclosure-nya menurut Johari Window, berarti dapat dikatakan bahwa pengungkapan diri mahasiswa Politeknik Pertanian Pangkep ini terdapat di area publik atau open area, di mana hampir seluruh responden menyatakan bahwa mereka membagikan informasi, perasaan, keinginan, dan gagasannya secara terbuka. Lalu, selain keterbukaan, ternyata jika dikaitkan dengan teori Johari Window tadi, mahasiswa Politeknik ini juga melakukan pengungkapan diri pada area hidden area atau daerah tersembunyi. Hal ini karena beberapa mahasiswa mengakui jika mereka tidak meng-up semua informasi yang ada di dirinya. Jadi mereka memilah-milah mana situasi yang harus mereka share dan mana yang tidak mereka share. Jadi teman-teman, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi dan komunikasi dan informasi itu ada kaitannya dengan perubahan sosial, yaitu di mana terjadinya perubahan sosial komunikasi antar pribadi atau antara orang dengan orang. Nah, di sini saran saya pribadi untuk teman-teman pengguna aktif media sosial Instagram, kaitannya dengan self-disclosure atau pengungkapan diri, sebaiknya kita harus bisa lebih bijaksana dalam menggunakan fitur tersebut.
untuk mengekspresikan kegiatan atau perasaan-perasaan yang sedang kita alami di kehidupan kita, agar tidak terjadi kejahatan atau hal-hal yang tidak kita inginkan. So, cukup sekian video dari saya. Semoga video saya ini bisa mengedukasi teman-teman semua, dan semoga video saya bisa bermanfaat untuk yang melihat. Terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali, jaga kesehatan, dan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.